Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasil niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Firqatun Najiyah, seperti biasanya saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan panjenengan semuanya agar menghabirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, kita mengaji semata-mata hanya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala, qala al-muallifu rahimahullah. Soal, uzkur ba'da khasa'isi manhaji ahli sunnah. Pertanyaan, sebutkan sebagian kekhususan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Jawab, inna ahla sunnati wal jamaah qamu bitaufiqi bainal aqli wan naqli. Sesungguhnya kelompok ahlu sunnah wal jamaah memadukan, mensinkronkan antara dalil akal dan dalil nakli. Ini diantara kekhususan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mentaufikkan, memadukan antara dalil akal dan dalil nakal. Dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ini disebut dengan dalil nakal. Khilafan lil falasifati wal musabbihatil hasyawiyah. Berbeda dengan kelompok filsafat dan kelompok musabbiha al-hasyawiyah, yakni kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Perinciannya sebagai berikut ini. Fa ahlu sunnati yatakallamuna fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa ahwalil makhluqin minal malaikati wal anbiya'i wal awliya wal a'immati wal mabda'i wal ma'ad ala qanunil Islam la ala usulil falasifah. Bahwa kelompok ahlu sunnah wal jamaah mereka membicarakan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan menjelaskan tentang keadaan-keadaan makhluk, yakni keadaan-keadaan ciptaan Allah dari para malaikat, para nabi, para wali-wali Allah, dan para a'immah, para imam-imam, wal mabda'i wal ma'ad, dan tentang permulaan dan hari akhir, ala qanunil Islam, dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam ajaran agama Islam, la ala usulil falasifah, tidak dengan menggunakan pokok-pokok yang diajarkan oleh kelompok filsafat. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ketika membahas tentang nama-nama Allah, seperti halnya salah satu nama Allah adalah Al-Wahid, yang artinya adalah Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, maka ahlu sunnah wal jamaah ketika membahas bab ini, ya, mensinkronkan, mentaufikkan di antara dalil akal dan dalil nakli. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Wahid. Secara dalil naklinya, ya, secara dalil naklinya, yakni dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis, di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Yang maknanya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya.
baik pada zatnya, sifatnya, ataupun perbuatannya. Dan juga secara akal, mustahil, artinya tidak bisa diterima oleh akal dan syara bahwa Tuhan itu memiliki sekutu. Karena apabila Tuhan itu memiliki sekutu, niscaya akan terjadi yang namanya tamanu, saling menghalangi dan saling mencegah. Saya contohkan seperti ini. Ya, jika Tuhan itu ada dua, maka akan terjadi tamanu, saling berlawanan. Yang namanya Tuhan itu disifati dengan sifat kudrah, kuasa. Yang namanya Tuhan disifati dengan sifat iradah, maha berkehendak, tidak mukroh, tidak dipaksa. Ya, apabila Tuhan itu ada dua, nanti bisa terjadi ya Tuhan yang pertama menghendaki si Zaid diciptakan. Tuhan yang kedua menghendaki Zaid tidak diciptakan. Nah, di sini akan terjadi nanti apakah bisa diterima oleh akal Zaid ada dan tidak ada dalam satu keadaan, dalam satu waktu? Jawabannya tidak. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu. Nah, disinilah letak taufik bainal akli wan nakli. Contoh yang lain seperti halnya al-wujud, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wajib adanya. Ya, dalil naklinya yakni dalil yang diambil dari Al-Qur'an, ya, firman Allah Subhanahu wa taala afillahi syak, yang maknanya tidak ada keraguan sama sekali tentang adanya Allah taala. Terus kemudian di dalam hadis juga disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh, rawahul Bukhari. Yang maknanya adalah Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada pada azal selain Allah Ta'ala. Berarti hadis ini menunjukkan bahwasannya Allah itu ada. Terus dalil secara akalnya adalah dengan adanya alam semesta ini, bukti adanya Allah Ta'ala. Kita jelaskan bagian dari alam, yaitu setiap tulisan pasti ada yang menulis, setiap pukulan pasti ada yang memukul, setiap bangunan pasti ada yang membangun. Artinya akal itu tidak bisa menerima ada tulisan kok tidak ada yang menulis. Akal itu tidak bisa menerima semisal ada bangunan kok tidak ada yang membangun, kan demikian. Nah, apalagi alam semesta ini yang begitu luas dan begitu besarnya. Dan kita tahu secara persaksian mata alam semesta ini mengalami perubahan. Artinya kalau mengalami perubahan berarti menerima ketiadaan. Yang asalnya tidak ada kemudian ada. Kalau asalnya tidak ada kemudian ada, berarti ada yang mengadakan. Berarti ada yang menciptakan dari tiada menjadi ada. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka akal tidak menerima jika diyakini bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya. Lah ini at-taufik bainal akli wan nakli. Jadi manhaj ahlu sunnah wal jamaah at-taufik bainal akli wan nakli, mensinkronkan antara dalil akal dan dalil nakli, yakni dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, berbeda dengan kelompok falasifah dan kelompok al-musyabbihah. Nah, di sini akan nampak sekali moderatnya ahlu sunnah wal jamaah. Fa innal falasifah takallamu fi haqqillah wa fi haqqil malaika wa ghairi dzalika i'timadan ala mujarradil nazari wal aqli. Faja'alul aqla aslan lid-din fala yataqayyaduna bitawfiq bainan nazaril aqli wa baina ma jaa 'anil anbiya. Berbeda dengan kelompok falasifah, mereka ketika membahas tentang sesuatu yang kaitannya dengan Allah, sesuatu yang kaitannya dengan malaikat dan selainnya, mereka berpegang teguh dengan menggunakan akal, dengan menggunakan logika, dan mereka menjadikan akal sebagai pokok dari persoalan agama. Yakni kelompok falasifah, mereka tidak memadukan antara
dalil nakli dan dalil akli. Jadi lebih dominan pokoknya hukum wajib itu ya ditetapkan dengan menggunakan akal. Hukum haram itu ditetapkan dengan menggunakan akal, tidak mempertimbangkan nas-nas Al-Qur'an, tidak mempertimbangkan nas-nas hadis. Ini kelompok falasifah. Nah, seperti halnya kelompok Mu'tazilah. Jadi kelompok falasifah dan kelompok Mu'tazilah, mereka itu menjadikan akal sebagai hakim, sebagai penentu sebuah hukum. Ya, sehingga hukum wajib, hukum haram, ya itu dipandang dari sisi akal. Jika perkara tersebut adalah menurut akal, ya menurut akal perkara itu adalah buruk, maka dihukumi haram. Jika menurut akal perkara itu adalah tidak ada bahayanya, maka dihukumi halal. Ini kata Mu'tazilah, begitu juga kelompok falasifah. Nah, kelemahannya artinya adalah bahwa konsep seperti ini menjadikan akal sebagai pokok dari segalanya adalah sangat keliru sekali. Pemikiran yang sesat, pemikiran yang menyempal. Kita bantah, ya, kita bantah dengan kejadian yang kalau digunakan logikanya maka tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima secara umum seperti itu. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah taala, sehingga perintah ini berarti hukumnya apa? Wajib. Artinya Nabi Ibrahim harus melaksanakannya. Lalu apakah bisa mereka kelompok falasifah dan Mu'tazilah melogikakan hal seperti ini? Ya pasti tidak bisa. Bagaimana kok anaknya sendiri diperintahkan untuk dibunuh, kan? Secara akal masuk apa tidak? Ya. Terus kemudian seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya umatnya Nabi Musa yang pernah murtad ya gara-gara menjadikan pedet sebagai berhala. Terus kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam pada zamannya Nabi Musa, ya. Lalu apa yang diperintahkan? Untuk bunuh diri, ya, untuk menunjukkan kesempurnaan ketobatan mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Kalau semuanya dengan menggunakan logika, ini tidak masuk. Ya, maka gini, ahlu sunnah wal jamaah akal hanya sebagai syahidun ala sihhati ma ja'a bihi asyar'u. Jadi akal itu hanya sebagai saksi ya kebenaran datangnya syariat. Dan pada dasarnya asyar'u ja'a la yujawizu al-aqlas salim. Jadi syariat datang juga tidak akan berlawanan akal yang sehat. Ya, ketika persoalan seperti ini ya akal kita yang belum nyampe seperti itu, ya. Maka yang benar ketentuan itu hukumnya wajib ataupun haram ini dari syariat, bukan dengan menggunakan logika. Nah, ini letak perbedaan antara manhaj ahlussunnah wal jamaah dengan kelompok falasifah dan kelompok Mu'tazilah. Nah, makanya diteruskan pada kitab Al-Firqatun Najiyah ditegaskan, amma ulama ut-tauhidi min ahli sunnati fayatakallamuna fi dzalika min babil istishhadi bil aqli ala sihhati ma jaa anillah wa ala sihhati ma jaa an rasulillah. Fa indahum al-aqlu syahidun lid-din wa laysa aslan lid-din. Menurut pandangan ulama tauhid dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah, mereka ketika membahas tentang persoalan agama, ya, akal hanya sebagai saksi, ya, kebenaran aturan yang setelah ditetapkan dalam ajaran agama Islam, ya, yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, yang sudah ditetapkan di dalam hadis, yakni al-aqlu syahidun lid-din walaysa aslan lid-din. Jadi pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa akal hanya sebagai saksi
tentang kebenaran agama Islam dan ajaran-ajarannya, ya, tidak menjadikan akal sebagai pokok dalam persoalan agama. Nah, dan juga dikuatkan lagi, bukankah kita sering mendengar makolahnya Sayyiduna Ali, ya, yang maknanya adalah jika memang agama itu dari rokyun, ya, berasal dari logika, berasal dari pendapat, ya, akal, maka niscaya mengusap muzah bukan dari bagian atas tapi bagian bawah, karena yang kotor adalah bagian bawah. Tapi nyatanya syariat menjelaskan bahwasannya dalam mengusap muzah yang diusap adalah bagian atasnya bukan bagian bawah. Ini menunjukkan bahwasannya agama itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan menggunakan logika ataupun akal. Terus kemudian ada sebuah kaidah lagi bahwa idza ja'al khabaru irtafa'al aqlu. Ketika sudah ada keterangan nas baik di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, irtafa'al aqlu. Maka akal itu tidak boleh menentangnya, artinya harus menerima kebenaran yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Seperti saya contohkan demikian. Kita tahu bahwa syarat diterimanya amal diantaranya adalah harus ikhlas. Ya, diantaranya harus ikhlas, melaksanakan perbuatan yang baik semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Kan seperti itu. Ini berdasarkan sebuah nas Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Qur'an disebutkan qala Allah taala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Terus kemudian disebutkan dalam hadis ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Jadi dari dua nas ini, dari Al-Qur'an dan hadis, bahwasannya syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Jika ada seorang yang berbuat amal baik namun disertai dengan riya, maka tidak akan mendapatkan pahala amal yang disertai dengan riya. Nah, terus ada sebagian orang mengatakan seperti ini, kecuali sholawat kepada Nabi. Adapun kalau sholawat kepada Nabi, meskipun dengan riya tetap mendapatkan pahala, tetap diterima. Ini bagaimana? Pendapat yang seperti ini tidak bisa dijadikan pedoman, meskipun pendapat ini semisal dari ulama. Karena apa? Ulama pun ada batasannya, yakni mereka tidak boleh melebihi batas kawasan kaidah yang sudah ditentukan, yaitu para ulama usul mengatakan lajtihada inda wujudin nas. Jadi penelitian ulama nanti tidak akan dipertimbangkan, tidak bisa dijadikan acuan ketika sudah ada nas sori yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, ini sebuah kaidah yang sudah diketahui oleh para ulama. Ya, terus kok kemudian semisal ada orang yang ditokohkan dan sebagainya atau terdapat di dalam kitab, bisa jadi karena mungkin pahamnya yang keliru atau yang lainnya, katanya bahwasannya sholawat kepada Nabi meskipun dengan riya tetap masih dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tetap mendapatkan pahala. Nah, pendapat yang seperti ini kan bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan nas. Padahal kaidahnya satu, lajtihada ingda wujudin nas. Tidak bisa dianggap penelitian dari ulama ketika sudah ada nas. Begitu juga ada kaidah idza ja'al khabaru irtafa'al aql. Ketika sudah disebutkan nas dalam Al-Quran ataupun hadis, maka akal itu tidak boleh menentangnya, artinya harus membenarkan syariat tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-aqlu syahidun lid-din walaysa aslan lid-din. Terus kemudian wa ammal hasawiyah fa'ahmalul aqla janiban hatta waqa'u fima yarudduhul aqlu wan naqlu min aqidatin fasidatin min aqaida fasidatin kat tasbihi wa tadsimi wa ghairi dzalika.
Adapun kelompok hasbiyah atau hasawiyah, kelompok musabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka tidak menggunakan akal, ya. Mereka mengesampingkan akal, ya. Jadi akalnya tidak digunakan. Mereka sering mengatakan wis pokoknya Al-Qur'an dan hadis. Jadi kata mereka akal itu tidak memiliki peran, ya. Tidak digunakan, tidak berfungsi. Sehingga dari kelompok musabbihah, dari kelompok mujassimah, mereka membuat kesesatan-kesesatan dalam persoalan akidah yang bertentangan dengan akal dan nakal sejatinya. Ya, seperti keyakinan kelompok musabbihah adalah tasbih dan tadsim, meyakini bahwasannya Allah serupa dengan makhluknya, bahwasannya Allah sama dengan makhluknya. Nah, keyakinan yang seperti ini kan keyakinan yang berlawanan dengan aklus salim, yang berlawanan dengan akal sehat, berlawanan juga dalil nakal, yaitu berlawanan dengan dalil Quran dan hadis. Ya, kita coba praktekkan seperti ini. Jadi kita contohkan pada zaman sekarang ini kan yang membawa ajaran tasbih, ya, yang terkenal adalah Sakte Al-Wahabiyah. Mereka itu kadang meyakini Allah berada di atas langit, terkadang meyakini Allah berada di atas arsy, bersemayam di atas arsy, ya, seperti itu. Yang intinya mereka memiliki faham bahwasanya Allah sama dengan makhluknya. Mereka juga seringkali mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya, tidak menggunakan akal. Pokoknya dalil-dalil Quran dan hadis, namun dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang dipakai oleh mereka tidak sesuai dengan pendapatnya para ulama, tapi sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Nah, dengan mereka meyakini bahwasannya Allah sama dengan makhluknya, yang menurut mereka keyakinan seperti ini yang sesuai dengan Al-Quran dan akal diabaikan, justru ini bertentangan dengan dalil secara akal dan nakal. Kok bisa? Ya, sekarang kita yakin dan meyakini bahwasannya antara hadis dengan hadis itu tidak saling bertentangan, antara ayat dengan ayat yang lain juga tidak bertentangan, antara hadis dengan ayat juga tidak bertentangan. Kan seperti itu. Ya, saya contohkan dulu. Ada sebuah hadis sering kita dengar, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini kalau orang gagal paham akan memahami bahwasannya orang yang terselamatkan dari api neraka selamanya adalah orang yang meyakini syahadat pertama saja, itu sudah cukup. Jadi saya pun mendengar ada pendapat orang yang berkeyakinan bahwasannya cukup syahadat yang pertama itu sudah menyelamatkan seseorang dari api neraka selamanya. Mungkin bisa jadi salah paham dengan makna hadis itu. Padahal kalau diartikan seperti itu, kalau diartikan bahwasanya cukup dengan meyakini syahadat pertama itu bisa menyelamatkan seseorang dari masuk neraka selamanya, ini akan bertentangan dengan ayat suci Al-Qur'an, ya, yang berupa faman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Di sini, ya, ayat ini jelas sekali menjelaskan bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka orang tersebut akan masuk di dalam neraka jahanam, ya. Dan tidak mungkin antara ayat dengan hadis itu bertentangan. Maka apa? Hadis-hadis tersebut nanti disesuaikan dengan makna ayat ini, yakni makna hadis yang tadi adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ay wa Muhammad Rasulullah serta meyakini kedua maknanya dengan benar, maka dia terselamatkan dari masuk neraka selamanya. Seperti itu. Karena apa? Tidak mungkin antara hadis dengan Al-Quran itu bertentangan. Begitu juga dengan hadis yang mutawatir tidak akan saling bertentangan. Dan juga ayat suci Al-Quran antara ayat satu dengan ayat yang lain juga tidak akan bertentangan. Nah, sakta al-wahabiyah, sakta al-mujassimah wal musyabbihah,
Mereka berkeyakinan bahwasannya Allah duduk di atas arsy dengan dalil ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa diartikan istawa dengan makna bersemayam, yakni menetapkan tempat kepada Allah Ta'ala, ini akan berlawanan dengan ayat muhkamat, yaitu ayat laisa kamitslihi syai'. Di mana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ayat muhkamat, ayat yang sudah jelas maknanya, yang tidak butuh pentakwilan, ya, sebagai ummul kitab. Artinya sebagai rujukan untuk mengembalikan makna ayat mutasyabihat, ya, itu harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Kalau diartikan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan makna Allah itu bersemayam, dengan makna Allah itu bertempat, akan berlawanan, akan menentang dengan ayat laisa kamitslihi syai', yang mana ayat laisa kamitslihi syai' adalah ayat muhkamat yang sebagai ummul kitab. Nah, di sini kan kelihatan kerancuan faham Wahabiyah, kerancuan faham Mujassimah, ya, wal musyabbihah. Akhirnya akan terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini tidak sesuai dengan kaidah para ulama. Tidak sesuai dengan kaidahnya orang-orang yang berilmu, ya. Maka bagaimana? Ya, maka ketika menemukan ayat seperti itu, kita sinkronkan coba, ya, secara dalil akli wan nakli. Yang jelas ayat itu tidak bermakna bahwasanya Allah duduk. Tapi maknanya apa? Nah, ini penjelasannya nanti ada sendiri, cuma hanya sekedarnya saja. Kalau mengikuti ulama salaf, nanti tafwid atau takwil ijmali, maknanya itu intinya tidak serupa, intinya maknanya tidak bertempat, intinya maknanya Allah tidak sama dengan makhluknya, ya, namun maknanya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Yang jelas tidak ditertentukan maknanya, tapi istawa adalah sifat Allah. Ini para ulama salaf kebanyakan seperti itu. Kalau ulama khalaf mentertentukan makna, tapi dengan makna yang layak, dengan makna yang tidak bertentangan dengan ayat muhkamat. Seperti halnya istawa dalam bahasa Arab juga bisa diartikan menguasai, ya. Maka ketika diartikan bahwasanya Allah menguasai arsy, Allah Maha menguasai arsy, ini tidak berlawanan dengan ayat muhkamat dan juga tidak berlawan dengan akal sehat. Seperti itu. Nah, letak apa namanya? Kerancuan kelompok al-musyabbihah wal mujassimah, ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, sebabnya apa kok muncul kerancuan pemikiran mereka? Karena mereka itu tidak menggunakan akal. Jadi diabaikan akal itu, ya. Nah, dengan menggunakan konsep mengabaikan akal oleh kelompok musyabbihah wal mujassimah, ini akan berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mu'aridina bidzalika qaulahu ta'ala munabbihan ala faidatil aqli hikayatan 'anil kufar, bahwasannya Allah taala itu memberikan peringatan kepada kita tentang faidahnya akal. Jadi akal itu juga harus difungsikan. Akal juga bisa berperan, ya, seperti halnya ketika kita memikirkan makhluknya Allah untuk apa? Untuk supaya bertambah keimanan kita kepada Allah taala. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Allah memberitahu tentang perilakunya orang kufar, orang-orang kafir, ya, bahwasanya orang kafir itu mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir mengatakan seandainya kami mendengarkan, seandainya kami itu merenungkan dengan menggunakan akalnya, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka niscaya kami tidak akan masuk di neraka jahanam. Terus kemudian firman Allah taala yang selanjutnya, awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah tidak merenung tentang kerajaan-kerajaan yang ada di langit dan kerajaan-kerajaan yang di bumi? Maksudnya kerajaan-kerajaan yang di langit, ya, kerajaan-kerajaan yang ada di langit bukan maknanya berarti Allah itu berada di langit terus memiliki kerajaan. Seperti halnya kerajaan yang di bumi yang Allah berikan kepada penduduk bumi, dan kerajaan-kerajaan langit yang Allah berikan kepada penduduk langit. Maknanya seperti itu. Nah,
Di sini ada poin penting yaitu awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ard. Ya. Bahwa ayat ini menjelaskan jangan sampai, intinya jangan sampai mengabaikan akal. Awalam yang zuru. Apakah mereka itu tidak merenungkan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di langit dan kerajaan yang ada di bumi. Ya. Terus kemudian ditegaskan pada firman Allah Ta'ala yang lainnya yang menunjukkan fungsi akal. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Pada ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menunjukkan kepada mereka tentang tanda-tanda kekuasaan Allah baik pada alam semesta ini, cakrawala istilahnya seperti itu, atau pada diri mereka sehingga jelas kepada mereka bahwasannya Allah Ta'ala yang berhak untuk disembah. Coba kalau kita menggunakan akalnya. Kita itu ya, kalau kita berpikir kepada diri kita sendiri. Kita dulu tidak ada, kita itu terbuat ya dari air mani bapak dan ibu. Terus kemudian setelah itu di rahim ya melalui proses panjang sampai 9 bulan misal. Terus kemudian dikasih telinga, dikasih pendengaran, dikasih mata, terus kemudian dikasih penglihatan, dikasih mulut, terus kemudian bisa berbicara dan sebagainya. Berarti kita asalnya tidak ada, kemudian ada, terus kemudian kita berubah. Kalau kita berpikir sampai segitunya, sampai berpikir kenapa rambut di kepala itu panjang, tapi rambut di alis itu kok tidak panjang. Coba kalau seandainya panjang semua, mana? Ya wajahnya nggak karuan. Nah, kalau berpikir sampai segitunya, berpikir kepada makhluk-makhluk Allah, maka oh iya, bahwasannya kita adalah makhluk, bahwasannya kita adalah makhluk yang dulu tidak ada, kemudian ada, ya, ada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan yang diciptakannya. Nah, inilah fungsi akal. Jadi akal itu untuk memperkuat saja, tidak dijadikan sebagai pokok. Maka kesimpulannya adalah di antara khosois ataupun ketertentuan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, kekhususan ya ciri khas prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah at-taufiq bainal aqli wan naqli, mensinkronkan atau memperpadukan antara dalil akal dan dalil nakal. Tidak seperti kelompok filsafat yang menjadikan akal sebagai pokok dari segalanya, dan juga tidak seperti kelompok musyabbihah yang mengabaikan akal. Seperti itu. Nah, jadi jelas ya letak moderatnya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, terus kita lanjut ya bab yang terakhir, tanggung. Soal uzkur ba'dha fadailit tamassuki bi ahli sunnati wal jamaah. Pertanyaan, sebutkan sebagian keutamaan-keutamaan seseorang yang berpegang teguh ya, dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Jawabannya, min aukadil wajibat an nunadila an dinillahi birraddi ala haula'i dhallin wat tahdziri minhum. Summa man kana indahu quwwatun fi iqamatil adillatil qur'aniyah wal hadithiyah wal adillatil aqliyah wa qama bihadzal wajib fa huwa minat tabaqatil ulya bainal muslimin al yaum. Termasuk kewajiban yang paling wajib adalah berjuang menyebarkan syariat ajaran agama Islam dengan cara membantah kelompok-kelompok yang sesat, ya, membantah kelompok-kelompok yang menyempal dari ajaran akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan menggunakan argumentasi secara nakal dan argumentasi secara akal. Wa tahdzir minhum, dan juga memperingatkan kepada masyarakat
agar tidak sampai mengikuti kajian-kajiannya orang-orang yang menyempal dari ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini termasuk kewajiban. Bukan dikatakan ghibah, bukan dikatakan memperpecah umat, tidak. Karena makna mempersatukan umat adalah dengan mempersatukan satu akidah. Tidak mungkin misal gini. Ada orang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, terus kemudian temannya itu akidahnya Wahabi. Mungkin secara fisik bisa kumpul gitu kan, tapi secara batin kan saling berlawanan. Itu maknanya bukan bersatu. Namanya bersatu itu satu akidah. Ya. Jadi ketika kita menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya terus kemudian memperingatkan orang-orang tentang kesesatan kelompok ataupun nama seseorang yang membawa ajaran sesat, ya, serta kita bantah mereka dengan dalil-dalil akal dan juga dalil nakal, ya. Ini adalah termasuk kewajiban yang paling wajib. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun membantah kelompok-kelompok yang di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah dengan menggunakan dalil Quran ataupun hadis dan dengan dalil-dalil akal, ya maka ini termasuk orang yang menduduki tingkatan yang mulia di antara orang-orang muslimin yang lainnya pada zaman ini. Wa amma man qasura ba'ahu an zalika min haitsu iqamatul adillah fa fadluhu aqallu min haula. Adapun orang yang tidak mempunyai kemampuan tersebut, namun dia hanya menyampaikan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hanya dia ketahui saja, yakni tidak sampai secara detail-detailnya gitu kan. Tapi berjuang menyebarkan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini juga mendapatkan keutamaan, cuma tidak seperti halnya kriteria yang di atas. Ya. Watani kat tabaqatani yashmaluhum haditsu Rasulillahi al-mutamassiku bisunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Rawahul Baihaqi. Lah dua tingkatan tersebut. Tingkatan yang pertama yakni orang yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil yang luar biasa gitu kan. Terus kemudian yang kedua menjelaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah hanya sekedarnya saja, tidak sampai secara mendetail tapi berjuang. Ini masuk pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, yakni yang dimaksud sunnahku di sini adalah syariati. Yang dimaksud syariati adalah aqidatan wa ahkaman. Yakni orang yang berpegang teguh kepada syariatku, baik akidah ataupun hukum-hukum, inda fasadi ummati, ketika umatku rusak, yakni ketika sudah banyaknya kesesatan tersebar kemana-mana, lahu ajru syahid, maka orang tersebut, yakni orang yang berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dia akan mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Maka saya nasihat untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya agar senantiasa menyebarkan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena ini adalah ilmu agama yang paling pokok. Bukan berarti maknanya kita menyampingkan ilmu agama pokok yang lainnya. Cuma pada saat ini yang lebih diprioritaskan, yang harus didahulukan adalah penyebaran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, di mana kebodohan dan kesesatan sudah tersebar kemana-mana. Maka kita harus bersama-sama memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Profesi apapun yang kita tempuh, ya baik menjadi tukang ojek dan sebagainya, tapi jangan sampai mengabaikan namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Al-Firqatun Najiyah. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya saya beritahu kitab yang mau kita kaji tentang persoalan akidah lagi. Kita tutup dengan bacaan tahlil sama-sama, nuhallil wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullah as-salamata fid dini wad dunya wal akhir wa husnal khitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.